Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah bergerak fluktuasi usai Bank Indonesia naikkan suku bunga lebih agresif di pertemuan Mei pada Rabu lalu dengan posisi di 50 basis poin menjadi 5,25%. Dikutip dari Atartia hingga Kamis siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,01% di 17.648 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka stagnan di 17.600 per dolar Amerika dan sempat menguat pasca pembukaan ke 17.616 per dolar Amerika. Namun rupiah berbalik melemah signifikan secara intraday ke level terendahnya ke 17.674 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika terpantau melemah tipis di 0,01% di level 99,082 di Kamis pagi tadi. Rupiah masih belum stabil di jalur penguatan meski ada langkah pengetatan Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan 50 basis point ke 5,25%. Terkait kondisi ini, tekanan terhadap rupiah sepertinya belum usai di tengah kekhawatiran terhadap inflasi dari kenaikan harga minyak membuat imbal hasil obligasi global terkerek naik. Kondisi ini masih berpotensi menyebabkan adanya arus modal keluar dari kawasan Asia termasuk Indonesia. Langsung saja kita akan update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.691 rupiah. Update pasca penutupan berbalik kembali untuk menguat tipis di 0,05% di 17.638 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.502 rupiah, pound sterling di 23.760 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang di 111,23 rupiah. Harga batubara anjlok usai naik 3 hari beruntun terdampak kebijakan Indonesia yang akan melakukan sentralisasi ekspor komoditas. Harga emas stabil di tengah pernyataan Trump, pembicaraan Iran sudah di tahap akhir. Sementara harga minyak berbalik menguat seiring ketidakpastian perdamaian Amerika dan Iran. Harga batubara ambruk setelah melonjak 4,4% dalam 3 hari beruntun. Terdampak kebijakan pemerintah Indonesia yang akan melakukan sentralisasi ekspor komoditas dan jadi sorotan utama pasar batubara dunia. Pasar batubara global merespons hati-hati karena Indonesia eksportir batubara thermal terbesar dunia. Kebijakan baru dapat mengurangi fleksibilitas perdagangan dan memperketat pasokan spot di pasar Asia. Merujuk Refinitiv, harga batubara kontrak Juni di Rabu ditutup 137,45 dolar Amerika per ton, melemah 1,40%. Harga emas bergerak stabil di Kamis waktu Asia, di tengah Presiden Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran telah masuk ke tahap akhir, namun juga memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan jika Iran tidak menyetujui kesepakatan. Di sisi lain, Iran turut meningkatkan tensi dengan memperingatkan dampak lebih luas apabila serangan terhadap Iran kembali terjadi. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat stagnan di 4.543,96 dolar Amerika per troy ounce. Sehari sebelumnya logam mulia sempat melonjak lebih dari 1% setelah sebelumnya menyentuh level terendah sejak 30 Maret. Harga minyak dunia kembali menguat di Kamis pagi waktu Asia setelah sempat merosot dalam 2 sesi sebelumnya. Kenaikan harga dipicu kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian prospek perdamaian Iran serta penurunan cadangan minyak Amerika Serikat, memicu kekhawatiran terhadap penyusutnya stok global. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 0,77% di 105,83 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika menguat 0,99% di 99,23 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya, kedua kontrak acuan tersebut sempat jatuh lebih dari 5,6% di Rabu. Dari Bagi Suman untuk Adexian. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,77% di 99,76 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,33% di 18.676 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,58% di 4.519 dolar Amerika
Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak Agustus 2026 melemah di 1,60% di level 4.501 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita juga simak beberapa sentimen berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi dengan Iran kini telah masuk ke tahap akhir. Namun Trump juga memperingatkan kemungkinan serangan lanjutan apabila kesepakatan gagal tercapai. Pernyataan tersebut disampaikan Trump sekitar 6 minggu setelah dirinya menghentikan sementara Operation Epic Fury untuk membuka jalan menuju gencatan senjata. Meski pembicaraan damai masih berlangsung, hingga kini negosiasi dinilai belum menunjukkan kemajuan signifikan. Trump menegaskan masih memberikan kesempatan bagi jalur diplomasi, namun tetap membuka opsi militer apabila perundingan tidak membuahkan hasil. Risalah rapat Federal Reserve menunjukkan semakin banyak pejabat yang membuka peluang kenaikan suku bunga di tengah meningkatnya risiko inflasi akibat perang Iran. Mengutip Reuters, dalam risalah rapat Federal Open Market Committee 28 hingga 29 April, mayoritas pejabat The Fed menilai pengetatan kebijakan moneter kemungkinan diperlukan apabila inflasi tetap bertahan di atas target 2%. Hal ini menunjukkan kubu hawkish di internal The Fed semakin besar. Para pembuat kebijakan The Fed secara umum menilai suku bunga perlu dipertahankan lebih lama dari perkiraan sebelumnya. Mayoritas besar pejabat juga melihat risiko inflasi membutuhkan waktu lebih panjang untuk kembali ke target 2%. Dikutip dari iPod News, Goldman Sachs memperkirakan Bank Indonesia masih akan melanjutkan siklus kenaikan suku bunga acuan setelah langkah agresif menaikkan BI rate 50 basis poin di Rabu. Analis Goldman Sachs menilai besarnya kenaikan tersebut menunjukkan bank sentral lebih siap bertindak agresif dibandingkan perkiraan sebelumnya, terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal. Bank sentral dinilai mengkhawatirkan pelemahan rupiah yang dapat menekan arus modal portofolio ke pasar domestik. Goldman Sachs kini memperkirakan BI masih akan menaikkan suku bunga masing-masing 25 basis poin di Juni dan kuartal 3 2026. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih tertekan cukup dalam dengan melemah di atas 3% pemirsa. Tepatnya posisi saat ini indeks harga saham gabungan berada di level 6.110 6.111.214, melemah di 3,28%. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi menguat di 6.366.485. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan ke intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 6.378.811. Level ini tidak mampu dipertahankan pemirsa. Indeks harga saham gabungan langsung berbalik ke zona merah. Tekanan masuk kami semakin dalam di perdagangan sesi kedua di 6.080.954, intraday terendah paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan dari saham Prayogo Pangestu pemirsa, kita akan coba update ini. Ada posisi dari brand hari ini masih melanjutkan pelemahan dalam di 6%, 2.600 cuan, melemah di 8% di 540, PTRO anjlok di 11% di 338, di 3.560 maksud kami. BRPT juga melemah di 11% di 1.525. TPIA hari ini melemah di 14,66% di 2.270, kembali menyentuh auto reject bawah. Kemudian kita akan coba update posisi lainnya untuk CDIA hari ini melemah di 8% di 725, dan saham cuan
hari ini juga melemah di 9% di Rp535 per saham. Masih dibayangi sentimen indeks MSCI pemirsa, karena DSSA hari ini juga masih melanjutkan koreksi dalam di 12,68% dan sudah berada di level 620, intraday hari ini sempat ke 605. Kemudian dari perbankan big cap pemirsa yang sebelumnya masih bertahan di zona hijau ketika Bank Indonesia agresif menaikkan suku bunga, BBRI berbalik melemah di 0,33% di 3.030. Kemudian posisi BBCA berbalik melemah di 0,42%, 5.975. BMRI melemah di 1,89% di 4.150. Sementara untuk posisi BBNI, kita akan coba update juga. Posisi BBNI di sore hari ini 30 menit bergerak stagnan setelah tadi sempat menguat ke Rp3.860 per sahamnya. Saham-saham big cap lainnya yang hari ini ikut menjadi pemberat, ada posisi Astra International melemah di 5,44% di 5650. Telkom hari ini juga tertekan dalam, terdampak profit taking, melemah maksud kami di 4,19% di 2970. Sementara saham-saham yang masih bertahan di zona hijau, HMSP hari ini menguat 3% pasca pengumuman dividen, termasuk Jumbo pemirsa. Kemudian TINS hari ini bertahan di zona hijau 2,61% di 3140 dan Aman berbalik ke zona hijau dengan catatan menguat tipis di 0,34% di 2980, belum mampu untuk balik ke level 3.000-an. Updatean penutupan perdagangan atau pergerakan indeks harga saham gabungan jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.